kerukunan dan keharmonian tadi yang orang yang sebelumnya ngomong itu. Tapi ada satu orang lagi yang bilang dia sangat skeptis mengenai itu karena dia bilang bahwa di dewasa ini sentimen agama itu melebihi ke Pancasila gitu prioritasnya di mata banyak orang gitu. Dan terutama dia nyebut karena juga ada sejarah konflik-konflik antara dua agama terbesar di dunia ini yang jadi faktor juga. Jadi orang itu sangat skeptis. Tapi saya pribadi bilang saya tetap percaya pada Pancasila dan saya malah arahin mereka supaya menyimak pengajaran Pak Jenderal Junius Tobing juga mengenai Pancasila. Nah, jadi intinya gini yang saya mau tanyakan dari apa yang saya dapat dari orang-orang tersebut, dari rakyat-rakyat jelantah tersebut, bagaimana tanggapan Pak Paul dan Pak Jenderal mengenai hal ini gitu, dan bagaimana supaya Pancasila ini bisa jadi yang utama dan pertama di psikis seluruh rakyat Indonesia, bukannya agama di atas Pancasila, tapi Pancasila di atas agama gitu, untuk mengembalikan kerukunan dan keharmonian seperti dulu lagi gitu. Itu menurut Pak Jenderal dan Pak Paul bagaimana? Ya, terima kasih. Itu yang mau kita bikin bukunya, Pancasila di atas agama. Iya dong. Ketuhanan yang Maha Esa itu dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu serta persatuan Indonesia dan kerakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial itu berarti agama di bawah Pancasila. Kelompok-kelompok apapun di bawah Pancasila. Itu harus, itu yang mau kita bikin. Makanya saya lagi itu ya, selain dari buku yang formalnya, kita bikin buku sampingannya yaitu buku komik yang tipis ya 80 halaman, bikin mungkin kalau bukunya tahu tebal bikin dua buku supaya anak-anak muda, anak-anak remaja itu baca wayang milenial ya. Lagi kita siapin. Ya nanti orangnya nanti menghadap Pak Jenderal buat ini, buat bantu gambarin bikin komiknya, materinya dari Pak Jenderal. Kita cuci otak itu ya dengan Pancasila. Harusnya begitu, tapi nanti Pak Jenderal coba nanti akan gubrak-gubrak. Ini ke masalah kepemimpinan ya hari dia. Kepemimpinan yang kita melanjutkan tema-tema yang kemarin. Terus lanjut dulu sebentar. Ini Pak Ardiansyah Bangun, silakan. Oh, oke terakhir ya Pak Hendro terakhir, lalu kita skip ya, kita skip ke Pak Jenderal. Jadi setengah jam, seperempat jam nanti Pak Jenderal menanggapi, seperempat jam untuk menanggapi, setengah jam untuk mengajar, lalu kita kembali gubrak-gubrak lagi, ya lalu Pak Jenderal menanggapi lagi, begitu ya supaya teman-teman selalu tercelik matanya. Ya boleh berbeda, tapi kasih data dan ngomong yang sopan. Ya, jangan menyerang pribadi ya. Oke, ini Pak Ardiansyah Bangun, lalu kembali ke Stefan Sirait ya, Stefan Holi ya. Oke, Pak Ardiansyah silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Shalom. Ya. Ini Pak, ya tadi pagi ada. Halo. Pak Ardiansyah. Baik, jadi gini Pak, tadi pagi ada teman saya pendeta juga ngirim saya WA mengenai kejadian yang ada di Bandung itu. Saya juga belum tahu beritanya, tapi saya dikasih video sama beliau. Itu menggunakan fasilitas negara. Ya, fasilitas negara untuk untuk mendukung Palestina gitu ya. Ya itu sah-sah saja menurut saya. Tapi dari saya lihat dari video tersebut adalah mencerminkan satu hal yang nggak perlu juga digunakan seperti itu gitu. Mencerminkan satu bobroknya Pancasila itu sebetulnya, bahwa kita sedang memusuhi, menemani teroris, tapi memusuhi orang. Kita belum tahu nih siapa yang di pihak apa yang dikutuk oleh negara ini. Kita juga nggak tahu perbuatannya kah atau apanya. Tapi itu sebenarnya nggak pantas juga sebelum melihat semua apa yang terjadi di sana begitu. Jadi
saya melihat sedih juga, saya nangis juga tadi pagi meneteskan air mata. Saya melihat video itu bahwa Pancasila dirongrong begitu rupa dan tidak lagi Pancasila kita itu berkurang. Bahkan ada beberapa juga video yang saya diberikan sama teman saya yang menyanyikan lagu kebangsaan di Jogja itu juga ada yang mengkritisi, ada yang menginikan gitu. Jadi seakan-akan semuanya ini Pancasila ini mau diberhangus atau bagaimana? Ini kita nggak ngerti juga oleh sama pemerintah ini. Abu-abu kayaknya sepertinya gitu. Jadi ini mohon juga sama Pak Jenderal untuk menjelaskan. Pertanyaan saya ini adalah satu pertanyaan buat Pak Jenderal juga. Apakah pemerintah ini masih berpihak kepada Pancasila atau mau mengubah Pancasila? Begitu Pak. Tuhan kiranya memberkati kita Pak. Biar Pak Jenderal yang jawab. Oke Pak Stefanoli. Pak Stefanoli silakan. Mikrofonnya belum nyala. Ya, shalom, Ya. Om Swastiastu semuanya. Swastiastu. Ya, ini temanya adalah tentang Ibu Pertiwi memangsa anak bangsa. Ini kan udah ada 2 korban ya dari orang kita yang mereka ceplos-ceplos di TikTok. Ya, saya nggak tahu perkembangan yang kedua apakah berhasil diciduk atau enggak. Kalau nggak salah dia baru Simbolon. Ya, kalau yang pertama kan udah kelar masalahnya. Yang kedua baru Simbolon ini saya nggak tahu, belum ada kabarnya lagi. Terus yang ingin saya bahas adalah saya sebenarnya dari dulu sudah mempelajari tentang Pancasila ini. Cuman semakin kesini saya agak menemukan suatu jalan keluar yang ada dalam pikiran saya sendiri gitu Pak ya. Soalnya saya lihat Pancasila ini adalah suatu kesemuan dalam negara ini. Semu, kalau saya bilang sih Pancasila yang semu. Karena ya tetap yang dijalankan adalah pemikiran-pemikiran orang mayoritas. Nah, saya jadi ingat ketika kita flashback lagi kalau sejarahnya Pak Soekarno, bagaimana dulu menegakkan Pancasila. Beliau banyak memberantas organisasi teroris yang salah satunya adalah DITII yang dipimpin oleh Sukarmaji. Nah, setelah ditangkap, Sukarmaji kan dieksekusi Pak ya, dieksekusi oleh atas perintah Bapak Soekarno. Tapi ada yang aneh di sini. Ya mungkin karena persaudaraan Muslim Brotherhood gitu Pak ya. Bapak Soekarno itu menangis ya mungkin karena Sukarmaji ini dianggap adalah salah satu pemimpin bagi dan sahabat juga bagi Soekarno lah kalau dibilang, dan bisa dikoreksi kalau perkataan saya juga salah gitu ya Pak ya. Ya dari cerita ini ya kita lihat memang Muslim Brotherhood ini bagaimanapun juga akan menjadi salah satu yang landasan utama di negara ini, tetapi Pancasila digunakan oleh mereka untuk merangkul negara-negara Barat. Ya kalau dibilang mereka menyembunyikan apa yang terjadi di Indonesia, tetapi mereka mempergunakan Pancasila untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara paling toleransi di dunia. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pejabat-pejabat ini ketika diundang ke negara-negara lain, mereka banyak berbohong gitu Pak. Ketika Bima Arya diundang ke Vatikan, ke Italia, dia berbohong dan mengatakan Kota Bogor adalah salah satu kota yang toleran di Indonesia. Nah, ini sih kalau saya lihat Pancasila sih udah, menurut saya merupakan ideologi yang semu lah kalau saya bilang. Saya malah lebih setuju, ya ini kan berbeda pendapat itu hal biasa. Saya malah lebih setuju ketika
Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini cocok dengan otoriter lembut. Saya nggak tahu apa maksudnya, dan ini kan merupakan politik, Pak ya. Hanya beliau yang mengerti apa yang ada di pikirannya. Gitu. Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini cocoknya dengan pemerintahan yang otoriter lembut. Otoriter lembut itu seperti apa saya nggak tahu. Nah itu bisa dijelaskan oleh Bapak Jenderal Tobing ya. Nah lanjut Pak. Nah baru-baru ini Cokro TV mengeluarkan isu Pak. Isu tentang Kristen Zionis. Nah ini yang mau saya tanyakan bagaimana pendapat Pak Paul. Tadi Pak Gilbert udah menyampaikan pendapatnya dan menyanggah dari video Cokro TV. Denny Siregar dan Ade Armando saya lihat kesini-sini mulai menyerang kekristenan dengan pendapat mereka. Nah, terus ada informasi Pak, kalau tadi baru terjadi insiden di Israel, 2 pasukan IDF ditusuk oleh orang Palestina. Ya, itu saja sih yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya, bisa selanjutnya, Pak. Terima kasih. Ya, itu nanti yang Kristen Zionis kita jawab hari Rabu ya. Mudah-mudahan Ibu Koni kembali bergabung dengan kita, dengan Ibu Monique Reikers. Ibu Monique Reikers standby, tapi maksudnya supaya rame nanti hari Rabu. Jumat kalau jadi dengan Pak Ramzi Israel kalau jadi. Jumat ini Pak Habibie sedang lobikan buat kita ya. Ibu Koni sudah confirm Pak Paul. Wih, mantap. Oke, Rabu confirm ya. Kita bicara masalah Kristen Zionis, tapi kita lagi jawab solusinya apa dong? Ya, oke. Anyway, jadi sekalian pengumuman hari Rabu kita dengan Ibu Monique Reikers, Ibu Koni dengan Pak Jenderal, dengan Pak Putih sekalian untuk bicara tentang Kristen Zionis, solusi ya bahwa Indonesia ini terjebak di antara Hamas dengan Fatah. Ya, oke. Ini lanjut dulu nih. Terakhir Pak Indro Firdeso masuk ke Pak Jenderal. Silakan. Ya, shalom Mbak Paul. Shalom. Tes suara dulu, bagaimana? Mantap. Terdengar ini ya, nggak kecil. Merdu. Oke, Pak. Oke, haleluya. Shalom buat teman-teman semua. Dengan judul itu ya, Ibu Pertiwi memangsa Pak ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya begini Pak. Pemimpin kalau tidak mau dikritik, itu berarti pemimpin yang baperan. Jadi undang-undang, saya melihat banyak undang-undang yang mesti direvisi. Ini karena korban daripada undang-undang, jadi semua diterapkan untuk menjaga kewibawaan pemerintah atau pimpinan-pimpinan negara ini. Dan saya melihat undang-undang ini dipergunakan tidak seimbang. Nah ini kalau saya bilang ini tidak seimbang. Kalau menurut saya sih